asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita akan lanjutkan di tamrin as-sabi, latihan yang ketujuh. Untuk nomor 1 yaitu mengarang. Di bagian mengarang ini kita bisa membuat sebuah insya, sebuah karangan ringkas. Kemarin ada yang sudah mengirimkan sebuah karya dan alhamdulillah nilainya sempurna. Ada juga yang ngirim, ada beberapa yang belum benar. Enggak masalah, tapi belum sempat saya balas karena banyak kesibukan di pondok. Baik, asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Saya juga membuat insya untuk mengerjakan di nomor 1. Buatlah susunan kalimat sempurna yang terdiri dari 3 buah kalimat atau lebih. Kemudian letakkanlah kalimat fiil-fiil di bawah ini. Saya membuat seperti ini. Bisa terlihat? Bisa, Ustaz. Bisa. Kharajat tiflu minal baiti fis sabahi wa huwa yalbasu thawbahu wal ummu fil baiti hiya taghsilul malabisa wat tiflu tastakhrijul kitaba minal hakibati wa ba'dal amari istarahat tiflu fi hujratihi. Kharaja telah keluar siapa atiflu, seorang anak laki-laki, minal baiti dari rumah, fis sobahi di pagi hari. Wahwa dan anak tersebut yalbasu memakai pakaian taubahu dari pakaiannya. Wal ummu dan ibu fil baiti di rumah. Ia tagsilul malabisa. Dia mencuci pakaian. Watiflu dan anak itu tastakhriju mengeluarkan siapa atiflu alkitabah buku minal hakibati dari sebuah tas. Untuk tas bahasa Arabnya selain hakibah adalah mahfadoh. Saya tambahkan untuk mufradat yang lain yaitu mahfadoh. Hafidho itu artinya menjaga. Mahfadoh tempat menjaga. Artinya yaitu tas. Minal mahfadoti. Wabak dalam amali dan setelah melakukan pekerjaan entah belajar atau apa begitu, istirahat tiflu seorang anak tersebut beristirahat fi hujratihi di dalam kamarnya. Mungkin ada yang mau mencoba membacakan karyanya yang sudah kemarin 100 itu hadir nggak ini? Itu Saya coba, Ustaz. tanya dulu, Ustaz. Yeah. Tanya dulu yang Oke. Arabiknya coba dimunculkan. Arabiknya. Itu kan seorang anak keluar dari rumah di pagi hari itu kan satu jumlah. Kemudian koma dia memakai pakaiannya bahwa jalbasu saubahu.
yang depan itu kan fi'ilnya madhi. Terus yang belakang itu kan mudhari. Betul ya? Yang ya basuhnya kan mudhari. Nah, Ya, kalau dalam kalimat yang model begitu itu dalam satu apa itu ya namanya? Itu yang itu apa bisa? Nah, yang satu mudhari, yang satu mudhari, yang satu mimpi. Dari mimpi. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya udah, ya udah. Makasih. Oke. Kan ceritane khorojatif lu minal baiti fi sobah keluarnya kan tadi pagi. Ustaz ya, gue seneng. Wahwa ya basu saubahu. Terus Dan itu yang ketika cerita pagi sekarang, itu, yang cerita ya, sekarang gitu ya. iya, Nakar. Oke, sampun. oke. Sampun. Noise-nya tolong dimatiin, Ted. Gimana? Ada suara masuk yang noise itu supaya dimatikan. Kecuali punya saya ya. Iya, Ustaz. Lah, gimana? Baik, Nggak apa-apa. kita lanjutkan. Jadi di dalam bahasa Inggris itu kan juga ada kan, yaitu past continuous tense. Past sudah dilakukan masa lampau, tapi continuous tense sedang dilakukan pada masa lampau. Ini juga terjadi dalam cerita berikut ini. Mungkin kejadiannya sudah pagi hari, fisobah, akan tetapi pada waktu itu dia sedang memakai pakaian. Bahwa yalbasu saubahu. Kalau di bahasa Inggris tadi saya sampaikan ada past continuous tense. Ngoten, setonimin. Sehingga sah-sah saja. Oke, sampun. Nggih. Monggo yang lain, yang kemarin sudah ternilai, terkonfirmasi dapat 100, hadir nggak ini? Hampir sama, Zat. Korojal, Ya, korojatolibu minal baiti. kharajatolibu minal baiti. Yalbasu komison apiyado. Yalbasu komison abyado. Fil masai yastakhrijul umu Fil masai tastakhrijul ummu malabisa malais ibniha. ibniha. Yagsilul umu Taghsilu. Tagasilul umu tilkal malabis. Ya, Wa filailis tarohu fil baiti. iya, di situ menggunakan istaroha, tetapi di kalimat insae panjenengan dijamakkan karena ada tolib, ada ibunya juga, maka dianggap keluarga. Karena dianggap keluarga, maka wa fil laili istarohu fil bait. Mereka beristirahat. Kalau modelnya dianggap begitu, nilainya 100. Akan tetapi kalau dipaksakan, sebetulnya failnya hanya 2, yaitu tolib dan ibu. Maka wa fil laili istaroha fil bait. Itu Bisa dipahami nggih? Halo? Iya, Ya, Ustaz. Nggih. Niki Pak sinten nggih? Dipun. Sama, Ustaz. Pak Sartono. Nggih. Jadi untuk Pak Sartono sebetulnya nilainya 100 ketika istarohu ini dibayangkan adalah satu keluarga. Penghuninya banyak, lebih dari 2.
Akan tetapi ketika merujuk kepada khorojat tolib satu orang sama fil masai tastarijul ummu malabis ibniha ibu, maka berarti pelakunya hanya dua, kan gitu. Maka tak anggap nilainya 100 untuk pemula. Tapi tingkat lanjut belum sampai 100. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi juga ada yang ngirim, namun belum benar. Nek salah kan bahasane piye ngoten. Pak Heru nggih. Nggih, anu di grup tadi. Nggih. Monggo Pak Heru dibaca. Anu di latihan 1 ini. Iya. Oh, iya. Yang 1 Kharaja Ahmadu minal baiti sobahan. Ya, kharaja Ahmadu, keluar siapa Ahmad minal baiti dari rumah Pagi soba hari. di pagi hari. Betul. Nomor 2 tastahriju. Tastahrojul amut to'ama sinal sotbaki Minal matbah. minal matbah. Ya, berarti jenengan tulisannya yang tulis tangan Nggih. itu antum kebalik. Oh, iya. Ibu mengeluarkan makanan dari dapur. Jadi tasnya gitu kan. Sebetulnya tas tahriju, tastakhrijul ummu. Hmm. Kalau di bawah Umut dengan to'ama. benar kan? Nggih. Tastakhrijul ummu. Saya pandu dari sini. Nomor 1 sudah tidak ada masalah. Tastakhrijul umut to'ama Apa? Minal matbahi. matbahi. Oke. Ibu mengeluarkan makanan dari dapur. Iya. Istaroka taflu ba'daron rosati. Oke. Nomor 3 itu istaroha atiflu. Mari. Istaroka aftiflu Ba'da dirosati. dirosati. Ya, ba'da dirosati. Setelah dal itu Anda tulis alif. Ba'da dirosati. Anak itu beristirahat setelah belajar. Ya. Jenengan tidak ada alifnya. Oh, iya. Kemudian yang lain bisa menyimak di grup ya. Monggo, terus nomor 4. Ya. Yalbasu. Yalbasu di sini nulisnya labisa. Oh, iya. Yalbasu tolibu siyabahu qabla damabi ilai. Qabla dhihabi ilal madrasah. Ilal madorosati. Ya. Labisa tolibu atau yalbasu tolibu siyabahu qabla dhihab. Azza diganti zi. Hadi. Iya, qabla dhihab.
Lah, lihat. Ilal madrasati. Lanjutkan Ilal nomor 5. madrasah. Nomor 5, tafsilu. Ya, Taf, salati, hah? taslisul umu, Silu. ta- Enggak. tafsilu Al umu. umul, Ya. umul, mala bisa fil mabaki, Fis sobahi. bisobaki. Ya, Iya. sobaki. Itu mencuci pakaian Tasilul pagi-pagi. umul mala bisa fis sobahi. Ibu mencuci pakaian di pagi hari. Pagi hari. Ya, itu evaluasinya ada beberapa yang meleset. Oh, yes. Ada juga yang seharusnya fi'il mudhari, tapi di sini jenengan menggunakan fi'il madhi. Oh, iya. Oke. Itu untuk evaluasi yang antum kirim ke grup. Oh, iya, iya. Siap, lanjut ya. Iya. Kemudian ini nomor 1. Nomor 1. Lanjut nomor 2. Buatlah 5 buah susunan kalimat dengan maudhu singa. Pada setiap kalimat dimulai dengan kalimat fi'il Singa. madhi. Siapa nyoba? Mau nyoba lagi boleh, enggak? Boleh. Singa kita Iya. sepakati pakai kata al-asadu. Dengan kata tujuh singa. Al-asadu harus muncul. Akala asadu lam lahma. Akalal asadu al-lahma. Singa telah memakan daging. Iya. Nomor 2, syariba asadul ma'a. Ya. Singa telah meminum air. Syaribal asadu. Asadul ma'a. Ya. Monggo yang lainnya, ganti yang lainnya. Yang sudah, monggo. Yang lainnya. Oh, ada. Monggo, yang lain. Yang lain mungkin yang sudah buat. Coba Pak Amin. Sudah makan. Oke. Singa duduk di bawah pohon. Jalasal asadu tahtas sajaroh. Jalasal asadu. Tahtas sajaroh. Sajaroti. Tas. Terus Monggo yang lain yang sudah nulis, coba. Kalau enggak, Pak Heru dilanjutkan boleh. Saya lagi. Kalau yang lain tidak ada, monggo. Kalau yang lain ada, silakan. Monggo Pak Heru lagi, silakan. Nomor 3, Ye. Yang lain nggak ada yang buat. apa ya? Asadul hison. singa. Nang ma'asadu fil gobati. Ulangi. Nah, nama
nama asadu fil gobati. Singa telah tidur di hutan. Ya, nama al-asadu fil Fil gobati. ghobati. Betul. Singa telah tidur di hutan. Silakan satu lagi. One again. Nomor 4. Nomor berikutnya ya. Horojal asadu minal gobati. Selain gubah lagi, gubah udah keluar. Oh ya, singa telah keluar dari hutan. Monggo, selain gubah. Gobah. Kandang apa ya? Kalau keluar dari kandang singa. Kandang singa. Iya. Aku taunya stabel. Stabel itu kandang kuda. Kandang singa nggak tahu. Sholat sik iki. Selain kandang dulu deh. Singa mengejar kancil, Ustaz. Torodal asadu arnaba. Mengejar. Ya. Torodal. Keluar. Toroda. Soroda. To. Toroda. Toroda. Sini. Ya, tonya panjang. Kemudian Ustaz. alif. Toroda. Torodal asadu arnaba. Enggak. Ya. Lara kuat. Al-Arnab. Ye. Ya, arnaba. Ya ora belajar ya ora anu to ora penak to. Ora senapa. Baik, lanjut. Kelima, Buatlah 5 susunan kalimat menggunakan maudhu sungai. Kita sepakati dengan an-nahru. Dengan yajri yan nahru fil qaryati. ampun drama ayah Zoom. Pripun wau? Yajri nahru fil qaryati. Koryati. Maksudnya apa itu? Sungai mengalir di desa. Di Desa. desa. Iya. Yajri nahru Nahru fil Koryati. qaryati. Korea. Ya. Qarya. Qaryati. Oh, Qaryati. Ya, Korea desa. Korea. Nomor 2. Ya. Nomor 2. Agsilu fi nahri Batanghari. Agsilu fi nahri Batanghari. Aksilu Ya, fi nahri Batanghari. nahri Batanghari. matahari. Batanghari, Ustaz, nama sungai. Sungai, nama sungai di Jambi. Sungai Batanghari, Nahru Batanghari. Sungai Batanghari. Batanghari. Wah, unik ini. Batanghari. Batanghari. Batang ya. Ya, Batanghari. Ayah haus. Nama sungai di Jambi itu. Ayah, aku haus. Ya.
Al-silu fin nahri batang hari. Oke. Nomor 3. Nomor 3, yadkhulun nahrul madinata. Ya, minum. Masuk. Ayah. Sungai masuk ke Iya, kota. minum. Iya. Banjir ya. Boleh minum ini. Ya, banjir. Kota Jakarta. Yadkhulun nahru. Nahrul Madinata. Iya. Madinah. 4. Kalau 4, burun nahru fisitai. Apa? Burun nahru fisitai. Oh, yakburu. Ya, burun. Burun Sungai membesar fi di muara di laut. yakburun nahru Sitai. Fil bahri. fil bahri. Sita itu di Sungai itu membesar di laut. Ada laut di sungai. Bermuara ya. ya. Melebar dia di laut. Meluas kalau lebar. Kalau nomor 5 berakhir di laut. Kalau musim hujan bahasa Arabnya apa? Matoru. Musim hujan air sungai meluap. Yakburun nahru ba'dal matori. Ba'dal mator. Belum ditulis. Nomor 5. Nomor 5 Yaskin naharu nabatati. Sungai mengairi tanaman-tanaman, Ustaz. Bahasa Arabnya apa? Yaskin nahrun nabatati. nabat. Fi'ilnya apa fi'ilnya? Yaskin, mengairi. Yaski, mengairi, ya. Yaski. Iya, yaski. Kof. Pakai kof ya? Ya, pakai kof ya. Yaski. Yaskin nahru an-nabat. Nah, ini ta putu atau ti? Tidak, Tat. Nabata. Nabata. Iya loh. Kita tanya ke ChatGPT. Saya juga ragu karena lama nggak berbicara masalah jamak. Biar tambah ingat lagi.
Menurut ChatGPT, nabata. Ya, oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Ya, buatlah 5 buah susunan kalimat yang mengandung perintah terhadap murid dengan 5 pekerjaan bertalian dengan sekolah. Berarti bertemakan sekolah. Sekolah. Ya ayyuhal aulad utlubul ilma fitarsi fil madrasati. Ya, Ya ayyuhat talamid ya ayuhat talamid utlubul ilma utlubu. Ya, ilma fil madrasati. Wahai murid, utlubu belajarlah ilmu di sekolah. nomor 2. Nomor 2, Iqra'il kitabi Zaidan. Qira'i Perempuan. Bacalah buku dengan baik. Iqra. Iqra'il kitabi. Iqra'il kitaba. Oh, Iqra'il kitaba. Iqra'il kitaba Jayyidan. Dengan sukses. membaca buku. Ikmal wajibaka fil baiti. Oh, Kerjakan tugasmu di rumah. Ikmal wajibaka fil baiti. wajibaka fi baiti. I'mal wajibaka Dan fil baiti. Bisa juga fil manzili. Baik, 4. 4, Isma sarkal mu'alimi. Ulangi. Isma sarkal mu'alimi. Dengarlah penjelasan guru. Isma syarkal muallimi. Oke. 5. Undurid darsa fil fasli. Undur. Ya. Perhatikanlah. Undurid darsa. Ihtam. Iftahid darsa, ya. Fil fasli. Di dalam kelas. Ya. fasli kelas. Fasli
Al-Fasli. Kalau kita jamakan, tamu, Unzuru. kita jamakan ya. Tamu, Tamu. adarsa fil fasli. Oke, selesai. 20:37 kita telah menyelesaikan tamrinat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar, ada iklan. Dari beberapa nomor 1, 2, 3, dan 4. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Silakan kalau mau berdiskusi. Sebelum lanjut bab baru. Insya Allah malam ini materinya saya kirim karena udah selesai tamrinat. Dan insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan makalah yang baru. Bagaimana Sadida untuk tamrinat? Ada yang mau membahas? Cukup. Baik. Saya tutup ya. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan pada materi yang terbaru, yaitu fa'il. Tanpa makalah kita bahas. Mari. Yaitu di halaman 38. Masing-masing sudah membuka? Ampun. Fa'il. Di situ ada kalimat contoh-contoh. Al-amthilatu. Taral usfuru. Jaral khisanu. La'ibal waladu. Ya'umus samaku. Yalsa'ul ba'udu. Ta'kulul pintu. Nomor 5 apa, Ustaz? Nomor 5 apa, Ustaz? Ta'kulul pintu. Nomor 5. Ya, nomor 5. Yalsa'ul ba'udu. Oh, iya. Yalsa'u. Ya. Sudah. Baik. Toro telah terbang. Al-usfuru, burung itu. Jaro telah berlari. Al-khisanu, kuda itu. La'iba telah bermain. Al-waladu, anak laki-laki itu. Ya'umu, sedang berenang. As-samaku, ikan itu. Yalsa'ul ba'udu. Yalsa'u, telah menggigit. Al-ba'udu, nyamuk. Takulu, telah makan, sedang makan. Al-bintu, anak perempuan itu. Contoh di atas semuanya adalah susunan jumlah kalimat. Dan setiap susunan kalimat tersebut terdiri dari fi'il dan isim. Tanpa kita baca ini, kita bisa mengulang yang pernah saya sampaikan, bahwasanya
Kalau ada predikat, wajib adanya subjek. Ketika predikat itu adalah fiil, maka subjeknya adalah fa'il. Bagaimana meletakkan fa'il? Kita bisa kembali yang sudah kita pelajari. Cara meletakkan fa'il yaitu datang setelah fi'il. Jadi kalau bahasa Indonesia itu SP, tetapi bahasa Arab itu PS. Predikat subjek. Predikat dulu baru subjek. Maka di dalam kalimat ini tidak ada yang diawali dengan isim. Tidak ada yang diawali dengan subjeknya. Torol usfur. Toronya diletakkan di depan. Yang jaro letakkan depan. Laiba letakkan depan. Yaumu letaknya depan. Yalsa'u letaknya juga depan. Ta'kulu letaknya juga depan. Jadi semua fiilnya letaknya di depan. Adapun fa'il atau pelaku dari pekerjaan itu datang setelah fi'il. Al-usfur, al-khison, al-walad, as-samak, al-ba'ud, sama al-bint. Jadi pada materi ini pasti ada hubungannya dengan materi yang kemarin, yaitu SPO dan PSO. Dalam bahasa Indonesia SPO, dalam bahasa Arab PSO. Maka ketika menerjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia, tetap burung itu telah terbang, bukan telah terbang burung itu. Artinya di dalam buku tersebut sudah menyesuaikan kaidah dalam bahasa Indonesia. Subjeknya letakkan depan, predikatnya letakkan di belakang. Mari kita baca kaidahnya. Al-fa'ilu ismun marfu'un Ismum. taqaddamahu fi'lun tadallu 'alladhi fa'ala al-fi'la. Al-fa'ilu ismum marfu'un taqaddamahu fi'lun badalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Oke. Al-fa'ilu utawi fa'il iku ismun, isim, marfu'un kang diwaca rafa. Dia adalah fa'il, adalah isim yang dibaca rafa, dirofakan. Taqaddamahu fi'l, yang didahului oleh fi'il. Berarti fi'il dulu baru fa'il. Wadalla, dan menunjukkan alalladzi yang fa'alal fi'la, mengerjakan pekerjaan. Kalau kita buat contoh yang lain, misalnya akala Muhammadun. Akala Muhammadun. Maka artinya adalah Ahmad makan. Akala predikat, Muhammad adalah subjek. Dalam bahasa Indonesia, Ahmad subjek, makan predikat. Fi'il, fa'il, subjek, predikat. Sampai sini paham? Yang dinamakan ismun marfu apa, Dad? Ismun marfu. Lah, habis ini kita akan jelaskan marfu itu apa. Marfu itu salah satu cirinya adalah domah. Domah ya. Salah satu cirinya adalah domah. Sehingga tidak mungkin akala Muhammadin
atau akala Muhammadan itu tidak mungkin karena dia dibaca rofa, Rofa. ya, marfu'. Tanda rofanya menggunakan domah. Domah atau domatain? Ketika ada al, maka domah biasa. Ketika tidak ada al, maka tanwin. Ya. Kita lanjut Yang coba. dinamakan fa'al fi'li, fa'al fi'la. Fa'ala melakukan, fi'la pekerjaan. Melakukan pekerjaan ya. Iya, Yang melakukan pekerjaan. Ini pekerjaannya makan. Yang melakukan siapa? Muhammad. Muhammad. Maka Muhammad sebagai Pelaku. pelaku yang makan. Gitu. Dia adalah fa'il. Maka tanpa harokat, dia tetap dibaca Muhammadun. Oke. Tanpa harokat, otomatis dibaca Rofa. Muhammadun. Ya. Karena semua fa'il itu pasti rofa. Semua fa'il itu pasti rofa. Contoh lagi. Kanasata. Kanasati. Kanasatil. Kanasatil. Ummu. Iya. Tanpa harokat dibaca al-ummu. Apa arti kanasa? Kanasa. Lupa, kanasa. Yaknusu. Iya. Yaknusu. Ma mana hadhil kalimah kanasa yaknusu? Lam arif. Berarti lupa. Karena ini sudah disampaikan. Iya. Bermakna menyapu. Oh. Itu menyapu. Miknasah. Iya, miknasatun. Alat Ya, untuk menyapu. Ya, baru ingat. Oke. Dulu kita bahasnya kanasa kan. Iya. Jadi al-ummu tanpa harokat dibaca al-ummu. Karena al-ummu datang sebagai fa'il, sebagai pelaku yang menunjukkan pelaku dari pekerjaan yaitu menyapu. Al-fa'ilu dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Fa'il adalah pelaku yang menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Gampang ya? Iya. Selesai berarti ya? Alhamdulillah. Oke. Perlu dibuatkan makalah? Perlu ya. Perlu ya? Kalau perlu ya kita buatkan. Ya. Kita bahas. Torol usfuru. Fiilnya mana? Toro. Failnya? Al-usfuru. Mana yang menunjukkan kalau itu fa'il? Karena datang setelah marfu. Karena datang setelah fi'il. Apa tandanya? Domah. Tandanya domah. Marfu. Ya. Apa i'rabnya? Nah, gitu. I'rab adalah tanda terakhir.
Doma. Domah. I'rabnya rofa, tandanya domah. I'rabnya rofa, domah. Saya bahas dulu ya nomor 1. Toro adalah fi'il. Al-usfuru adalah fa'il. Kenapa diketahui bahwa itu fa'il? Karena datang setelah fi'il. Fi'il. Apa i'rabnya fa'il? Marfu. Marfu. Apa tandanya marfu? Doma. Doma. Jadi urutannya begitu. Baik. Toro fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Baik. Jaro. Al-isonu. Mana fi'ilnya? Jaro. Jaro. Fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Al-Hisonu. Al-hisonu. Kenapa al-hisonu fa'il? Datang setelah fi'il. Karena datang setelah fi'il. Apa i'rabnya? I'rabnya marfu. Apa tanda rofaknya? Doma. Ya, doma. Laibal waladu. Mana fi'ilnya? Laiba. Mana fa'ilnya? Al-waladu. Al-waladu. Kenapa al-waladu fa'il? Marfu. Datang setelah fi'il. Karena datang setelah fi'il. Apa i'rabnya? Marfu. Marfu. I'rabnya marfu. Tandanya doma. Tandanya doma. Iya. Apa i'rabnya fi'il madhi? Fathah. Ya, mabni Alal fathi. Mabniun ala mabni alal fathi. Mabni fathah. Jaro Mabniun asalnya ala adalah jaroya. Toro pakai fathah. Laiba pakai fathah. Ingat, i'rab adalah harokat terakhir pada suatu kata. Jaro asalnya adalah jaroya. Bisa dipahami? Baik, nomor 4. Ya'umu. Apa itu? fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Marfu. Marfu. Apa tandanya? Ma. Diakhiri doma. As-samaku dia sebagai Fa'il. fa'il. Iya. Kenapa sebut fa'il? Datang setelah fi'il. Karena datang setelah fi'il. Apa i'rabnya? Marfu. I'rabnya marfu. Apa tandanya? Doma. Tandanya doma. Yalsa'u. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Doma. Doma. Oh, i'rab tidak ada doma. Marfu. I'rabnya marfu. Apa tandanya? Doma. Tandanya doma. Al-ba'ud. Fa'il. Fa'il. Apa i'rabnya? Datang setelah Marfu. I'rabnya marfu. Apa tandanya? Doma. Ya doma. Iya. Ta'kulu. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Marfu. Marfu. Al-bintu. Fa'il. Fa'il. Kenapa fa'il? Datang setelah fi'il. Karena datang setelah fi'il. Apa i'rabnya? Marfu. I'rabnya marfu. Apa tandanya? Doma. Doma. Wah, sudah hafal ya?
Belum. Kadang lupa. Berarti bahasa Arab mudah ya. Mudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'il. Setiap fi'il itu biasanya letakkan di depan. Karena di dalam bahasa Arab itu PS, predikat baru subjek. Objek plus objek. Ketika menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka disesuaikan dengan DIY, yaitu mendahulukan subjek baru predikat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengenal i'rab. I'rab adalah tanda harokat terakhir. Sekali lagi, i'rab adalah tanda harokat terakhir. Gampangnya begitu. Kadang dibaca domah, namanya rofa. Kadang dibaca nasob, fathah. Kadang dibaca majrur, kasroh. Kadang dibaca majzum, sukun. Nanti sedikit-sedikit kita akan mengenal banyak i'rab. Hari ini kita mengenal marfu dulu. Marfu. Secara Yang sukun tadi apa? bahasa, bagaimana? Yang sukun tadi apa? Majzum. Majzum. Ya, Majzum. majzumun. Oh, majzum. Majzumun. 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 Iya. Majzumun. Oke. Gumun. Hari ini kita fokus marfu dulu. Al-fa'ilu fa'il adalah ismun marfu'un, isim atau kata benda yang marfu dibaca rofa. Salah satu tandanya rofa adalah menggunakan domah. Ketika domah itu tidak ada alif lamnya, tidak ada ya, berarti tanwin. Ketika ada alif lamnya, berarti domah tok. Ya, contohnya Muhammadun. Muhammadun ketika dia sebagai fa'il, maka Muhammadun. Kan nggak ada kan Al-Muhammadu? Iya. Nggak ada, karena nama orang. Nama orang. Isim alam namanya. Nama orang. Jadi, dia tetap menggunakan tanwin Muhammadun. Maka sangat disayangkan. Lalu agak geli juga ketika membenarkan itu. Tepuk anak soleh. TPA. Mungkin kalau Bapak dan Saudara menemui, bisa bareng-bareng dielek. Rata-rata bunyinya gini. Tepuk anak soleh, prok prok prok, aku prok 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 anak soleh. Dan seterusnya kan. Intinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang betul Muhammadur Rasulullah. Itu. Muhammadur. Domaten. Iya. Muhammadun Rasulullah. Karena tanwin ketemu ra, jadinya idgham bila guna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no, kan gitu kan. Di TPA. Akan tetapi sering terdengar itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagi yang mendengarkan, apabila betul, alhamdulillah. Ketika salah, tolong bisa dibantu untuk mengingatkan. Karena kelasnya Al-Husna tingkat pusat pun kadang masih luput. Gitu. Jadi pakainya domah ya. Itu untuk fa'il. Sehingga insya Allah makalah kita buat minggu depan. Kita bahas sekali lagi. Dan latihan soalnya. Paham, Tom?
Fahim. Tayyib. Gampang banget kok bahasa Arab kok. Naam. Nah, tayyib. Ya bina Insyaallah. nahtatim liqa'ana yaum bikiratil hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.